Oke, Shalom semuanya, GBI Jalan Keting Teluk Gong, termasuk para partisipan dan simpatisan, ya, kita bertemu di program lekat gereja kita, ya, GBI Jalan Keting Teluk Gong. Saya share screen dahulu ya, Bapak Ibu sekalian, saya share screen dahulu. Oke, lekat dengan huruf kecil, itu singkatan dari lebih kenal dan cinta Alkitab, ya, lekat. Program ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mirip dengan worship dan Alkitab beberapa tahun yang lalu, di mana waktu itu dimulai dengan pujian dan bermazmur, ya, lalu dilanjutkan dengan penggalian Alkitab dan tanya jawab. Maaf. Namun lekat ini tidak ada pujian dan bermazmurnya, ya, tidak ada, melainkan langsung kepada penggalian firman, ya. Dan harapan dari program ini adalah pendengar lebih mengenal, lalu lebih mencintai Alkitab dan menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, ini harapan dari program ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi benar kata sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi mari kita mengenal dahulu Alkitab supaya kita mencintai Alkitab. Karena kalau nggak kenal, kita nggak bisa mencintai, bukan? Ya, jadi kita mengenal Alkitab lewat program ini, dan lalu dengan pertolongan Tuhan kita mencintai kitab sucinya, dan setelah itu tentu bukan hanya secara kognitif di pikiran aja penuh, saudara sekalian, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus, Bapa dipermuliakan. Nah, hari ini kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang kedua dari Katekismus Heidelberg ini, saudara sekalian. Tidak ada tanya jawab, ya. Maksudnya bukan tidak ada tanya, ya, tidak ada tanya jawab karena memang tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita akan langsung masuk kepada materi, ya. Kita masuk kepada pertanyaan nomor dua, Bapak Ibu sekalian, ya, dari buku ini, buku Katekismus Heidelberg ini, saudara sekalian. Pertanyaan nomor dua, ya, kita sudah bahas pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua adalah berapa banyakkah hal yang perlu kamu ketahui sehingga kamu di dalam penghiburan ini bisa hidup dan mati dengan sukacita, ya, bisa hidup dan mati dengan sukacita, ya. Penghiburan apa, ya, penghiburan apa, kita sudah bahas, ya, di pertanyaan nomor satu. Penghiburan apa yang perlu kita miliki, ketahui, miliki dalam hidup ini, saudara sekalian, yakni, ya, kita sudah bahas, aku ini dimiliki oleh Kristus, ya, kita dimiliki oleh Kristus, dan itu penghiburan yang tak ternilai, saudara sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyakkah hal yang perlu kita ketahui sehingga kita di dalam penghiburan tersebut yang saya sudah katakan bisa hidup dan mati dan dengan sukacita. Ada tiga jawaban, Bapak Ibu sekalian, ya, ada tiga jawaban. Yang pertama adalah betapa besar dosa-dosa dan sengsaraku. Saudara hidup karena dosa, ya, itu mengakibatkan sengsara, ya, mengakibatkan sengsara. Jadi semakin besar dosa, semakin besar sengsara. Adam dan Hawa baru makan sekali, baru berbuat dosa sekali, makan buah terlarang. Akibatnya apa, saudara sekalian? Mereka diusir dari Taman Eden. Akibatnya apa? Tuhan bilang, Adam, kamu kamu sekarang akan bekerja dengan berjeri lelah, ya, mengucurkan keringat, peluh, ya. Sedangkan wanita Adam dan keturunanmu kamu akan melahirkan dengan sakit, ya. Itu aja udah sengsara, saudara sekalian, ya. Jadi itu baru makan sekali tuh, baru berbuat dosa sekali tuh. Dosa apa? Akibatnya sengsaranya seperti itu, ya. Jadi kalau dosa kita dari kecil sampai seumur begini, saudara sekalian, ya, berapa banyak sebenarnya, ya, sengsara-sengsara yang sudah kita eh, lewati dan mungkin sekarang sedang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketahuilah bahwa dosa kita dan sengsara kita itu besar, ya. Maksudnya sengsara yang diakibatkan karena dosa itu besar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana aku dilepaskan dari seluruh dosa dan sengsaraku, ya. Bagaimana aku dilepaskan dari dosa
dan sengsaraku ya. Maaf, saya kurang kata dan di sini ya. Dosa dan sengsaraku. Ya, bagaimana caranya supaya aku bisa dilepaskan? Aku perlu tahu nih. Aku perlu tahu ya supaya aku bisa hidup dan mati dengan sukacita. Jawaban yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang besar ya. Bersyukur, bersyukur ya karena Allah memberikan kelepasan kepada kita. Itu yang membuat kita bisa bersuka cita, saudara sekalian ya. Yakni karena Tuhan melepaskan kita dari dosa-dosa, dari sengsara, saudara sekalian, dan kita harus bersyukur atasnya, saudara ya, bersyukur terhadapnya, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, entah ya, manusia itu mengetahui atau tidak mengetahui, menyadari atau tidak menyadari. Setiap manusia itu tanpa terkecuali itu membutuhkan penghiburan, ya. Manusia itu membutuhkan penghiburan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena manusia itu, ya, Adam dan Hawa, saudara sekalian, ya, sebagai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, ya, mereka ini mewariskan dosa kepada keturunan mereka, sampai kepada kita, sampai kepada anak cucu cicit dan terus sampai kepada manusia yang terakhir yang akan lahir di dunia ini nanti, saudara ya. Saudara betul ya, nanti akan ada kan manusia yang terakhir yang lahir di dunia ini, saudara. Nah, ya. Jadi Adam dan Hawa itu mewariskan dosa sampai kepada manusia yang terakhir nanti. Ya. Nah, dan dosa itu menyengsarakan, ya. Dosa itu menyengsarakan. Kita mengetahui atau tidak mengetahui, menyadari atau tidak menyadari, kita berada dalam kondisi berdosa dan dosa itu menyengsarakan. Ya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ini kan pertanyaannya begini. Kenapa orang bisa nggak menyadari? Mengapa orang bisa tidak mengetahui? Ya, kenapa? Bukankah dosa itu mengakibatkan kesengsaraan? Betul. Tapi kenapa saya tulis ada ada orang yang tidak menyadari, ada orang yang tidak mengetahui ya tentang apa namanya tentang akibat dari dosa ini. Ya, kenapa? Karena iblis itu penipu ulung, ya. Iblis itu penipu ulung dan dia menipu manusia dengan penghiburan-penghiburan yang palsu, Bapak Ibu sekalian. Dia bisa kasih penghiburan-penghiburan yang palsu. Misalnya dengan apa? Dengan ketenaran, kepopuleran, dengan kekayaan, dengan kesuksesan, dengan seks, dengan hobi, dengan kesibukan. Wah, ada orang yang super sibuk dengan kecantikan, dengan ketampanan, dengan pekerjaan dan sebagainya, ya, dan sebagainya, ya. Jadi iblis bisa menghibur orang kan, dan banyak orang mungkin di sekitar kita yang terhibur, ya. Dan maaf, mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu, yang terhibur karena ketenaran, kekayaan, kesuksesan, seks, hobi, kesibukan, kecantikan, ketampanan, pekerjaan dan sebagainya, ya. Mari kita bandingkan ya bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dunia pun bisa memberikan penghiburan kepada kamu, ya. Ini dia ayatnya Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan Yesus ngomong gini, damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan, maksudnya damai sejahtera, itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, saudara perhatikan di sini. Tuhan Yesus mengakui loh, bahwa dunia itu bisa memberi damai sejahtera. Bisa. Ya lewat yang tadi itu ya, kekayaan, kesuksesan, ketenaran, seks, dan lain-lain. Bisa. Tapi damai sejahtera dunia itu tidak sebanding dengan damai sejahtera Kristus. Kenapa? Karena dunia ini ciptaan. Dan ciptaan ini masalahnya sudah tercemari oleh dosa. Dan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa ini sifatnya sementara, umurnya sementara. Ya, nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya, dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi, kenapa manusia bisa tidak menyadari keadaan berdosanya? Mengapa manusia bisa nggak ngeh akan keadaannya yang sudah jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena iblis menipu manusia dengan yang tadi itu. Tapi ada sebuah catatan dahulu ya Bapak Ibu sekalian, catatannya begini, ketenaran, kekayaan, kesuksesan, seks, hobi, kesibukan, kecantikan, ketampanan, pekerjaan, dan sebagainya pada dirinya tuh netral. Ya, jadi nggak ada yang salah dengan itu, ya, nggak ada yang salah. Ya, silahkan, ya, Anda bekerja dengan baik, diberkati Tuhan, Anda terkenal di Jakarta, terkenal di Indonesia, bahkan terkenal di dunia, itu puji Tuhan.
Asal segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, saudara kaya raya dan seterusnya silahkan, itu netral, saudara, netral. Tapi ingat, jangan menggantungkan damai sejahtera kita itu pada yang ini tadi ya, ketenaran, kekayaan dan sebagainya. Jangan, saudara, karena itu sementara. Itu sangat tidak sebanding dengan damai sejahtera dari Kristus dan itu sifatnya fana, sementara, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa berdosa, perubahan yang teramat besar terjadi. Tadi saya katakan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, diusir mereka dari Taman Eden, dan dosa mulai berlipat ganda. Ya, dosa mulai berlipat ganda, baik yang bersumber dari diri Adam dan Hawa itu sendiri maupun dari anak pinak yang kian banyak dari Adam dan Hawa. Ya, dari Adam dan Hawa. Mari kita lihat bahwa dosa itu bermultiplikasi. Dosa itu berlipat ganda. Ya, kalau dalam matematik itu bukan deret hitung, tapi deret ukur, saudara. Ya, jadi berkelipatan, bukan deret hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, bukan. Ya, tapi satu, tiga, ya, habis tiga, enam, habis enam, 10, dan seterusnya, saudara. Deret ukur, saudara sekalian. Berlipat ganda. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat. Dalam hal kejahatan misalnya. Dalam hal kejahatan, contoh, saudara sekalian, ya. Kain membunuh Habel. Anak Adam dan Hawa, yakni Kain dan Habel. Itu anak Adam dan Hawa, kata Alkitab. Tapi kakak Kain, Kain itu kakaknya, membunuh Habel adiknya. Membunuh loh saudara. Membunuh Habel adiknya. Lalu dicatat lagi Lamek. Ya, ada satu catatan di Alkitab Lamek katanya. Lamek itu membunuh laki-laki karena melukai, karena memukulnya hingga bengkak. Saudara, dibikin bengkak aja, Lamek ini membunuh orang yang membuatnya bengkak, saudara sekalian. Ya, saudara bisa melihat, ya, kalau Kain itu persembahannya nggak diterima, jadi dia marah kepada Habel, ya, yang padahal yang nggak terima, yang nggak menerimanya Tuhan, loh, saudara. Yang nggak menerima persembahan Kain itu bukan Habel, tapi Kak, yang tidak menerima persembahan Kain itu bukan Habel, tapi Tuhan. Tapi Kain bunuhnya Habel, saudara. Ya, saudara bisa lihat, ya. Lalu ada orang yang cuman karena dipukul hingga bengkak, ya. Ya, saya nggak berkata pukullah, ya mari kita pukul orang, toh cuman bengkak, ya nggak begitu tentu. Maksudnya karena alasan yang tidak berat, ya, karena alasan yang tidak besar, orang membunuh orang lain, saudara sekalian. Itu karena kejahatan, bermultiplikasi, bukan berlipat ganda, bukan. Lalu soal kedurhakaan, ya, soal kedurhakaan dalam Kejadian 4 ayat ke-9, saudara sekalian. Firman Tuhan kepada Kain nih, yang habis ngebunuh Habel adiknya. Ya, Kain, di mana Habel adikmu? Di mana? Lalu jawabnya, aku tidak tahu. Ya, saudara dikasih tanda seru di sini, menunjukkan bahwa Kain itu coba membela dirinya dengan perkataan yang keras, yang kuat pada Tuhan. Aku tidak tahu, tanda seru. Ya, kita tahu ya tanda seru itu kan pasti intonasinya meninggi, saudara sekalian ya. Aku tidak tahu, katanya tanda seru. Lalu kalimat yang kedua, emang aku penjaga adikku. Wah, ini kan perkataan kurang ajar, saudara. Ini perkataan durhaka. Ini yang bertanya Tuhan loh, yang menciptakan Kain, saudara sekalian. Ketika ditanya, ya mana adikmu? Ya, kau bertanggung jawab loh. Kamu kakak, kamu adik, kau bertanggung jawab. Tapi jawabnya, emang gue penjaga adik gue. Waduh, saudara. Ya, ini durhaka kan, saudara. Ini durhaka. Dan itulah dosa. Ya, berlipat kali ganda. Nggak ada yang ajarin kan, saudara. Nggak ada yang ajarin. Saya percaya Adam dan Hawa nggak pernah ajarin siapa namanya Kain untuk membegitukan Tuhan ya, untuk memperlakukan Tuhan dengan durhaka. Tapi karena dosa, saudara, dosa itu bermultiplikasi, ya. Dosa itu bertumbuh, saudara. Dosa itu bertumbuh, ya, dalam diri kita. Aku nggak tahu, tanda seru. Emang gue penjaga adik gue ya? Nah, maksudnya apa di saudara? Emang gue penjaga adik gue ya? Kamu dong Tuhan yang jaga adikku. Kan gitu kan, saudara, kalau diterusin kan? Emang aku penjaga adikku, ya? Waktu itu kan manusia baru empat kan? Adam, Hawa, Kain, Habel. Baru empat kan, saudara? Ya. Jadi, kalau misalnya eh, Kain bilang, emang aku penjaga adikku. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya, ya, Kain ngomong sama Tuhan, mestinya kamu Tuhan yang jaga. Sama seperti sama seperti orang tuanya kan, saudara. Orang tua Kain siapa? Adam dan Hawa kan. Ketika ditanya, Adam, kau makan buah ya? Tuh,
Wanita yang kau tempatkan. Waduh, tahu, tahu dah, ya. Itu wanita yang kau tempatkan. Maksudnya begini, kamu kan Tuhan naruh-naruh perempuan kan di sebelah aku kan. Aku nggak minta loh, betul. Ya, Adam nggak minta kan. Aku nggak minta loh Tuhan, kau taruh perempuan itu di sisiku itu. Nah, sekarang perempuan itu tuh yang nyuruh aku makan. Nah, kurang ajar kan, saudara? Kurang ajar, saudara sekalian. Ya, Adam bilang perempuan tuh yang kau tempatkan. Kain bilang sama Tuhan, emang gue penjaga adikku. Kamu dong Tuhan yang mesti jaga. Itu kurang lebih seperti itu kalau kalimatnya kita teruskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia itu menjadi tempat yang nggak aman. Jadi nggak aman, Saudara sekalian. Waduh, sembarang waktu gue bisa dibunuh nih, ya. Bikin orang tersinggung aja bisa dibunuh, betul kan? Laki-laki itu menyakiti Lamek, membuat bengkak Lamek, dibunuh, saudara. Jadi nggak aman, ya. Tinggal di dunia ini nggak aman. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tindak kekerasan, ya, dunia jadi nggak aman. Karena penyakit, karena tua, saudara, nggak aman, ya. Orang tua perlu bantuan, tapi nggak ada yang mau bantu. Jadi nggak aman hidup ini, jadi nggak nyaman, saudara. Ada kecelakaan, ada bencana alam, ya. Semua orang satu persatu mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Dunia ini jadi tempat yang nggak aman, saudara sekalian. Sembarang waktu orang bisa celaka, sembarang waktu orang bisa menerima musibah, bencana, dan lain sebagainya. Ya, dan akhirnya orang pun mati, saudara sekalian. Mati. Mati secara apa? Secara biologis, ya, secara fisik, secara lahiriah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kitab suci itu ada sebuah pasal yang hampir seluruhnya memberitahukan soal kepastian kematian bagi manusia berdosa. Manusia berdosa itu pasti mati. Dan ada satu pasal dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mencatat hal ini secara sengaja, saudara, ya, secara sengaja. Yakni kejadian pasal yang kelima. Ya, kejadian pasal yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, saya nggak baca semuanya ya, tapi saudara lihat ya, ayat 5, ayat 8, ayat 11, ayat 14, ayat 17, terus 20 sampai 31, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini manusia umur ini mati, manusia umur ini mati, manusia umur ini mati. Ya, dan Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat saudara sekalian bahwa eh, umur orang tuh boleh banyak dulu ya, 900 tahun, 900 tahun, 900 tahun saudara sekalian ya. Ada yang 800, tapi semuanya pasti mati. Ya, semuanya itu pasti mati. Ini menunjukkan bahwa manusia pasti mati. Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, Mei 2025, Anda bisa lihat kan, orang mati itu umurnya sangat apa? Sangat variatif ya, sangat variatif. Mulai dari yang 90 tahun, 100 tahun, saudara sekalian. Ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 1 hari. Yang pasti semua manusia akan mati, akan mati. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, dosa manusia terus bertambah-tambah. Ya, dosa manusia terus bertambah-tambah, saudara sekalian. Iblis, ya, yang menjelma sebagai ular di Taman Eden, beserta para pengikutnya, itu terus-menerus gencar menghancurkan hidup manusia. Iblis itu benar-benar giat, saudara. Ya, giat. Jadi kita nih jadi orang Kristen kalau nggak giat, males. Waduh, kita lebih kesetanan dari setan gitu ya. Betul ya. Kalau setan itu aja rajin, gencar, giat, ya. Berarti kalau kita ini nggak gencar, nggak giat, saudara sekalian, berarti kita ini lebih kesetanan dari setan. Gitu ya. Oke. Dia giat, terus gencar tanpa henti menghancurkan hidup manusia, saudara sekalian, ya, menghancurkan hidup manusia. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-12 dikatakan begini, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Rusak, manusia itu rusak, saudara sekalian. Ini Kejadian 6. Manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3. Ya, Kejadian 3. Adam dan Hawa makan buah itu Kejadian 3. Kejadian 6 dicatat, manusia itu keadaannya sungguh rusak benar. Sungguh rusak benar, saudara sekalian. Sungguh rusak benar. Mereka menjalankan hidup yang rusak di muka bumi ini. Dan benar perkataan Tuhan Yesus tentang iblis. Perkataan Tuhan Yesus tentang iblis dalam perjanjian baru apa, saudara sekalian? Pencuri datang. Hanya untuk, cuma, nggak ada kerjaan lain dia. Nggak ada visi lain dia.
Nggak ada urusan lain, saudara. Selain mencuri, selain membunuh, dan membinasakan manusia. Nggak punya tugas lain selain itu doang. Mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara sekalian. Tetapi Allah dengan kedaulatannya mengontrol, mengontrol, saudara sekalian, kejahatan dunia. Allah dengan dan dalam kedaulatannya mengontrol kejahatan di dunia, saudara sekalian. Dengan apa? Dengan ini, saudara sekalian, Dia memisah-misahkan manusia berdasarkan bahasa yang berbeda-beda, saudara. Mari kita camkan ini, saudara sekalian. Allah itu mengontrol kejahatan di dunia ini, ya. Dengan cara salah satunya adalah dia memisahkan manusia berdasarkan bahasa yang berbeda-beda. Mari kita lihat dulu ayatnya dalam Kejadian 11 ayat 6 sampai 7. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ini barulah permulaan mereka. Apa sih permulaan usaha mereka? Mereka bangun Menara Babel, saudara. Mereka bangun Menara Babel. Yuk kita bangun yuk menara yang puncaknya sampai ke langit. Waduh, langit itu artinya sorga, saudara. Artinya sorga. Dalam dalam perjanjian lama itu langit dengan sorga itu bahasa Ibrani-nya sama, samaim, saudara sekalian. Jadi apa namanya langit, mereka bilang, yuk kita bangun menara sampai ke langit. Itu artinya, yuk kita bangun menara sampai ke sorga. Kita mau capai Tuhan. Kurang ajar ya, saudara. Kurang ajar kan? Mereka anggap sorga itu bisa dicapai dengan bangunan mereka. Kan kurang ajar, saudara. Itulah kedurhakaan. Itulah kedurhakaan, saudara sekalian. Inilah baru, ini barulah permulaan usaha mereka. Baiklah kita, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, saudara, Tuhan tadi saya katakan dia mengontrol kejahatan di dunia ini. Jadi iblis itu nggak bisa semau-maunya, nggak bisa. Tetap iblis, iblis itu bekerja, betul, betul, iblis itu bekerja, saudara sekalian, betul, tapi iblis itu nggak bisa semau-maunya. Tetap ada Tuhan yang maha kuat, yang tidak bisa terkalahkan, tertandingi oleh apapun yang mengontrol kejahatan di dunia ini, saudara sekalian. Dikatakan, saudara, Tuhan bilang gini, yuk kita turun. Dari kata kita di sini menunjukkan Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita turun, kita kacau balaukan bahasa mereka. Kita kacau balaukan bahasa mereka. Nah, saudara, karena keterpisahan, ya, bahasa, saudara sekalian, maka tidak ada kesatuan lagi yang utuh. Karena bahasa itu beda-beda sekarang, maka manusia di bumi itu nggak bisa bersatu dengan utuh. Betul nggak, saudara sekalian? Betul. Orang boleh bilang bahasa Inggris itu bahasa internasional, saudara. Tapi ada negara-negara yang nggak ngerti bahasa Inggris. Kita boleh bilang, oh, Inggris kan bahasa internasional. Iya, silakan. Tapi ada beberapa negara yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, saudara saya. Ada, ada. Nggak cuma satu, nggak cuma dua, saudara. Ada, ya. Nah, karena bahasa berbeda-beda, saudara sekalian, akhirnya mereka kan tersekat-sekat, terkontak-kontak dengan kita. Nah, akibatnya, saudara sekalian, dikatakan tidak ada kesatuan yang utuh dalam perkembangan kejahatan. Jadi orang-orang itu tidak bisa mengembangkan kejahatan dengan maksimal, saudara. Kenapa? Karena mereka itu terkendala oleh bahasa. Terkendala oleh bahasa. Betul nggak, saudara sekalian? Betul nggak? Coba bayangkan kalau di dunia ini orang semua bahasanya satu, saudara sekalian, dan mereka sudah jatuh dalam dosa, punya bahasa satu, dan sudah jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan tidak mengacau balaukan bahasa mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Wah, kejahatan makin marak, kejahatan makin merebak, kejahatan makin internasional, saudara. Kejahatan makin internasional, ya. Orang Afrika bisa bekerja sama, berbuat kejahatan dengan orang Amerika. Nah, ya karena bahasanya sama, ya. Orang Indonesia bisa berbuat kejahatan dengan orang Nigeria dengan begitu bebas, ya. Memang sekarang mereka juga bisa kerjasama bikin kejahatan, betul ya. Tapi kan nggak sebebas kalau bahasa mereka sama, tetap. Betul ya, saudara sekalian ya. Jadi Tuhan sengaja membuat ini mengacau balaukan bahasa supaya Bapak Ibu sekalian mereka ini nggak bisa
bersatu dalam hal kejahatan, dalam hal kejahatan. Ya, mereka justru cenderung apa? Bersaing, saudara. Mereka cenderung bersaing satu sama lain, saudara. Orang demi orang, suku demi suku, saudara sekalian bersaing, saudara, sehingga mereka justru malah bisa berkelahi satu sama lain, saudara sekalian ya, bisa bertikai satu sama lain, saudara, karena mereka itu berbeda, saudara sekalian. Ya, Allah mengontrol kejahatan, saudara sekalian. Ya. Lalu yang berikut, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya Allah mengontrol kejahatan dengan pemerintah? Tadi yang pertama bahasa. Roma 13 ayat 1 sampai 4 ngomong gini. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pemerintah. Ya, pemerintah dipakai oleh Allah untuk menghukum orang jahat, untuk membuat regulasi, membuat peraturan, membuat undang-undang supaya kejahatan tidak merajalela, Saudara. Ya, tidak merajalela, Saudara sekalian. Inilah dia, pemerintah. Ya, pemerintah punya polisi, pemerintah punya penjara, pemerintah punya jaksa, pemerintah punya hakim, saudara sekalian, dan lain sebagainya untuk mengadili, untuk menyetop kejahatan, saudara ya, untuk menyetop kejahatan. Pemerintah, ya. Lalu yang ketiga, oh ini ada lanjutin lagi. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, pemerintah zaman dulu menyandang pedang, zaman sekarang menyandang senjata, pistol, saudara sekalian. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pemerintah itu pegang pedang, pegang senjata, saudara sekalian, dia membalaskan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah dipakai Tuhan untuk menahan kejahatan. Saya ulangi sekali lagi kalimat saya, Allah mengontrol kejahatan, Saudara. Ya, Allah mengontrol kejahatan. Iblis memang bekerja, betul. Dia bekerja dengan gencar, betul. Tapi kejahatan dalam kedaulatannya, Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, Saudara, gereja. Gereja. Ya, gereja, Allah mendirikan gereja. Inilah dia. Gereja menjadi alat untuk menahan laju kejahatan, menahan percepatan dari kejahatan. Matius 16 dikatakan begini, Aku, kata Tuhan Yesus, akan mendirikan jemaatku, maksudnya gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak akan menguasai. Saudara, Tuhan yang bangun gereja. Ya, bukan ketua sinode, saudara sekalian, bukan gembala sidang, gembala jemaat manapun, saudara, tapi Tuhanlah yang membangun gereja, membangun jemaat, saudara. Dan alam maut artinya kiamat nanti, saudara, neraka, saudara sekalian, itu nggak akan bisa menguasainya. Gereja itu sifatnya kekal. Persekutuannya maksudnya ya, saudara, persekutuannya. Kalau gedungnya nanti akan hancur lah, ya. Nanti waktu kiamat gedungnya hancur, saudara. Gedungnya hancur. Gereja manapun pasti gedungnya hancur. Tapi persekutuannya, saudara, tubuh Kristusnya, umat Tuhannya, sang umat tebusannya, saudara, kekasih Tuhannya, itu nggak akan bisa mati, saudara. Nggak akan bisa punah, ya, sampai selama-lamanya, saudara. Sampai selama-lamanya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara, ketika warga gereja tuh orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Bukan sekadar jadi orang Kristen, bukan. Bukan, saudara, ya. Bukan sekadar jadi orang Kristen, tapi orang yang mau menjadi anggota tubuh Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara sekalian setia kepada firman Allah, ya, setia kepada firman Allah. Dan gereja, ya, gereja dalam anugerah Roh Kudus, saudara sekalian, ya, kalau di dalamnya itu ada orang-orang, ya, ada murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus yang bukan hanya ke gereja 1,5 jam 2 jam, tapi setiap harinya hidup dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, maka laju kejahatan di dunia ini akan banyak ditahan, saudara. Akan banyak ditahan. Kenapa? Karena ada warga gereja, ada anggota tubuh Kristus, ada murid Kristus yang mempraktikkan kebenaran di dunia ini, saudara. Di dunia ini, ya. Ayo, ya, jadi bagian di dalamnya, ya. Orang-orang GB Jalan Keting,
dan juga partisipan, simpatisan, saudara sekalian, ayo ya kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan supaya laju kejahatan di dunia ini tidak semakin menggila, saudara sekalian. Ya, Allah Tritunggal, penjaga dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan kuasa dan kedaulatannya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah penjaga dunia. Dia penjaga dunia ini. Walaupun dunia sudah jatuh dalam dosa, ya, iblis nggak bisa bekerja semau-maunya, seenaknya, saudara. Enggak, tetap ada kontrol dari Allah Tritunggal. Wow, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya karena Allah Tritunggal, ya, saudara, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, saudara sekalian, ya, sudah menjadi juru selamat kita, saudara sekalian, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, ya, Allah penjaga dunia dengan kuasa dan kedaulatannya, walau dunia sudah jatuh dalam dosa. Ada contoh apalagi, saudara sekalian? Contoh Ayub. Ya, kita tahu Ayub, saudara sekalian. Ayub, Ayub, saudara sekalian, ya. Meskipun kisah Ayub ini nggak mesti sama, saudara, ya. Kisah Ayub ini nggak mesti sama, saudara sekalian, ya, dengan semua manusia. Namun kisah ini menunjukkan bahwa iblis itu nggak bisa bertindak semau-maunya. Iblis tidak bisa bertindak semau-maunya. Contoh ya, ini dia yang tadi saya katakan Allah itu pengontrol kejahatan, saudara sekalian, ya. Gitu, ya, ini. Nah, ini dia, ya. Meski kisah Ayub tidak harus sama, saudara sekalian, ya, tidak harus sama dengan semua manusia, dengan semua orang, tetapi kisah ini menunjukkan bahwa iblis nggak bisa bertindak semau-maunya tanpa kedaulatan Allah, tanpa kedaulatan Allah. Ya, ini ayatnya, saudara, ya, yang menunjukkan itu. Ayub 1 ayat 11 sampai 12a. Ulurkan tanganmu, ini iblis ngomong, saudara, ya, ini omongan iblis. Ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, segala yang dipunyai Ayub, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, ya, firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, iblis bilang gini, Tuhan, kamu sih jagain Ayub, ya. Coba, ya, ulurkan tanganmu, jamahlah dia. Nah, saudara perhatikan yang biru. Nah, segala yang dipunyainya iblis ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi saudara sekalian, iblis ini ya, sebelum dia mau mencobai Ayub, saudara sekalian, dia minta izin dulu sama Tuhan. Dia minta izin dulu sama Tuhan. Setelah Tuhan izinkan, ayo ya. Tapi toh Tuhan membatasi kan? Tuhan membatasi dengan apa? Jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan membatasi. Ini yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu pengontrol, saudara. Ya, manusia semua udah jatuh dalam dosa. Ayub memang orang berdosa, betul, ya. Tapi dia dicobai ini bukan karena dia berbuat dosa, loh, saudara. Saya ulangi ya. Ayub memang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi dalam pencobaan ini bukan karena dia berbuat dosa, lalu Tuhan hukum. Bukan, saudara. Bukan. Ya, bukan. Tapi intinya adalah Allah menjaga, ya, Allah menjaga. Jangan kamu ulurkan tanganmu ya iblis terhadap dirinya. Lalu bagian yang kedua, Saudara, Ayub 2 dikatakan begini. Ulurkan tanganmu, ini perkataan iblis yang kedua, Saudara, yang kedua. Jamalah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Yang kedua, iblis minta izin lagi kan? Ayo Tuhan, izinkan. Ayo Tuhan, izinkan. Ya, Tuhan bilang apa? Oke, ya, oke, silakan, ya, silakan. Hanya kamu nggak boleh bikin dia mati. Hanya sayangkan nyawanya. Kamu nggak boleh jamah nyawanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah dia. Manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, termasuk Ayub sudah jatuh dalam dosa. Tetapi saya katakan sekali lagi ya, Ayub menderita ini bukan karena dia berbuat dosa tertentu ya, bukan karena berbuat dosa tertentu Bapak Ibu sekalian ya, tapi semua ada dalam kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat, Tuhan bilang, kamu nggak boleh bunuh dia. Kamu nggak boleh matiin Ayub. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, keberadaan dosa di dunia ini tetap berada di bawah kontrol Tuhan yang Maha Adil. Dan kita perlu bersyukur, saudara. Kita perlu bersyukur. Perlu bersyukur. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah memberontak terhadap Tuhan. Sudah
mendukakan hati Tuhan. Betul. Ya. Tapi tetap Tuhan yang Maha Adil tidak membiarkan dunianya ini sampai benar-benar porak-poranda karena iblis. Enggak, Saudara. Enggak. Ya, enggak. Ya. Tetapi kita harus mengakui ya bahwa karena dosa dunia berada dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang buruk, Saudara sekalian, ya. Betul, itu betul, harus kita akui. Data itu mengatakan dengan tepat, Saudara sekalian, banyak orang sedang menderita di dunia ini, ya. Ada jutaan orang yang sudah terbunuh dalam perang, Saudara. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, Saudara sekalian. Hitler aja berhasil membunuh 6 juta orang Yahudi. 6 juta, Saudara. Wih, bukan 60, bukan 600, bukan 6.000, Saudara, tapi 6 juta. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh si Hitler, Saudara. Belum perang-perang yang lain kan, perang PD-1, perang PD-2, perang dunia 1, perang dunia 2, Saudara sekalian. Banyak orang terbunuh dalam perang. Ada banyak orang yang dianiaya, yang disiksa, Saudara. Dijual, human trafficking, disekap, Saudara sekalian, ya. Dijanjikan pekerjaan, nggak taunya dapat sih memang pekerjaan, ya, tapi menjadi pekerja seks komersial, PSK misalnya, dan lain sebagainya, ya. Mereka ditipu, dianiaya, dijual, disekap, saudara sekalian. Lalu ada juga penyakit-penyakit yang nggak ada duit. Orang nggak ada duit, ya, buat mengobati penyakitnya orang nggak ada duit. Atau mungkin ada duit, tapi penyakitnya nggak tersembuhkan. Ada, saudara sekalian, ya, ada. Duit sih ada nih, duit ada. Tapi obatnya nggak ada. Belum ditemukan vaksinnya, dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada kejahatan yang lain, saudara. Ya, ada kriminalitas. Ada kriminalitas, saudara sekalian. Mau uangnya, tapi orangnya dibunuh, saudara. Mau uangnya, tapi satu keluarganya dibantai, saudara sekalian. Padahal yang cuma mau uangnya doang, hartanya doang. Tapi satu keluarga dibantai, saudara sekalian. Ya. Para korban menderita. Ya, para korban menderita. Belum lagi ada orang yang di penjara, padahal dia nggak bersalah, tapi di penjara. Ada ya, saudara. Dia nggak bersalah, tapi di penjara. Sampai puluhan tahun, saudara. Akhirnya dibebasin setelah udah tua, saudara sekalian. Dia sengsara hidupnya. Nggak salah kok di penjara, saudara. Sedangkan yang jahat bebas berkeliaran hidup di luar sana, saudara sekalian. Sengsara. Ya, belum belum kalau memang dia bersalah di penjara, dia diperlakukan dengan semena-mena, dengan seenaknya, saudara. Ya, itulah dia sengsara. Ya. Nah, saudara, apa yang tadi saya paparkan itu hanya beberapa ya, hanya beberapa, hanya sekuku hitam, saudara, hanya sekuku hitam dari semua yang terjadi di kulit bumi ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai sampai hari ini, saudara, ya, sampai hari ini, saudara sekalian. Akhir Mei 2025, saudara sekalian, tanggal 28 Mei. Hanya sedikit. Ada begitu banyak, 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 banyak tak terkira mungkin ya kalau saya bisa ngomong seperti itu ya. Nggak terkira, tak terkira banyaknya penderitaan yang ada, saudara sekalian ya. Ada seorang ibu muda, dia menjadi janda masih muda karena suaminya dibunuh oleh orang, saudara. Ada misalnya ya, ada. Ada rumah tangga yang bercerai karena suami istrinya berselisih terus, saudara sekalian, dan anaknya menderita. Ada rumah tangga yang bapak emaknya baik-baik, baik-baik saja, tapi anak remajanya memberontak luar biasa, saudara sekalian. Bisa terlibat dalam obat-obat terlarang dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ya, nah, saudara, yang menjadi satu hal yang patut disayangkan, ya, patut disayangkan, saudara. Mereka yang menderita, mereka yang sengsara itu, saudara, justru melakukan hal-hal yang keliru untuk menghindarinya. Mereka ada dalam dosa, dalam penderitaan. Mereka justru melakukan hal-hal yang keliru, saudara. Bukan cari pertolongan yang tepat, saudara. Tapi justru mereka menghindar dengan cara-cara yang keliru. Karena mereka nggak tahu, saudara. Mereka mabuk-mabukan. Ya. Mereka minum minuman keras setiap hari sampai mabuk-mabukan. Tiap malam mabuk-mabukan. Ya. Mabuk-mabukan. Mereka pesta pora, saudara. Kebetulan punya uang, mereka pesta pora. Mereka pakai obat-obat terlarang, saudara sekalian. Ada yang 24 jam dalam tanda kutip, 24 jam dalam tanda kutip.
Itu nonton TV terus, nonton TV terus. Ya, ada seorang teman saya berkata, waduh, mertua saya itu nggak ada kerjaan lain selain di televisi. Ya, jadi malam dia tidur dalam keadaan TV menyala. Ya, bangun pagi-pagi dia bangun, TV masih menyala. Dan udahlah sarapan semua segala macam TV nggak pernah dimatiin. Nanti dia sambil makan pagi TV, sambil makan siang TV, saudara. Terus 24 jam. Nanti malamnya begitu lagi, tertidur depan televisi. Ada orang yang 24 jam melarikan dirinya ke hadapan televisi, saudara. Tetapi sesungguhnya, sesungguhnya apapun bentuk penghindaran, apapun bentuk pelarian itu, tidak ada satupun yang sanggup memberikan manusia, kita, penghiburan sejati, saudara. Nggak ada. Nggak ada yang bisa memberikan penghiburan sejati. Itu sebabnya, saudara sekalian, ya, katekismus ini, ya, buku, ya, yang dituntun oleh Tuhan, saudara sekalian, para penulisnya. Katekismus ini berkata bahwa solusinya, jalan keluarnya, ya, adalah apa, saudara sekalian? Karya penebusan yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Itu dia. Haleluya. Itulah solusi bagi dunia yang berdosa, yang dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh kesengsaraan akibat dosa, penderitaan akibat dosa. Solusinya adalah karya penebusan yang telah digenapi oleh anak tunggal Allah, yakni Yesus Kristus, saudara sekalian. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan buat kita yang sudah tahu nama ini, saudara. Tuhan Yesus Kristuslah dengan kuasa Roh Kudus sanggup memberi penghiburan sejati bagi manusia yang membutuhkan. Ya, kita semua membutuhkan, tapi ada orang yang tidak merasa butuh. Itu yang tadi, saudara. Karena mungkin dia masih terkenal, masih populer. Itu karena dia masih punya harta benda yang banyak dan lain sebagainya, saudara. Masih punya orang-orang berpangkat di belakang dia dan lain sebagainya. Yesus Kristus sanggup memberikan penghiburan sejati yang manusia butuhkan. Karya yang telah Kristus lakukan adalah dia lunasi dosa-dosa kita, agar kita tidak lagi berada di bawah kendali iblis. Tidak ada, kita tidak lagi berada dalam kendali iblis, saudara sekalian, kendali iblis. Loh, tapi Pak, saya ini sekarang masih sakit loh. Iya, betul. Loh Pak, masalah saya sekarang belum beres loh. Iya, anak saya sekarang masih begitu begini loh Pak. Betul. Dan lain sebagainya. Ya, usaha suami saya masih masih apa? Masih naik turun loh Pak. Masih tersendat-sendat. Betul. Betul. Tapi kita sudah tidak terikat dengan itu, ya. Kita tetap maksudnya kita tidak terikat dengan itu melainkan kita percaya bahwa Kristus yang memiliki kita. Kristus yang memiliki kita dan dia akan terus pelihara kita, ya. Dia terus sedang menyelesaikan masalah kita sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ibrani berkata begini, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, seumur hidup kita, saudara, sebelum kita terima Tuhan maksudnya. Ya, seumur hidup kita berada di bawah kendali iblis, di bawah perhambaan iblis, saudara sekalian. Ya, iblis mau apa kita lakukan, kita turuti, karena kita nggak ada daya. Kita belum punya Roh Kudus, kita nggak ada daya. Tapi karena kematiannya, Kristus memusnahkan dia, yakni iblis. Memusnahkan apa? Sudah dimasukin ke neraka, Pak? Oh, belum. Iblis masih belum masuk neraka. Tapi iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Ya, udah nggak punya sengat lagi. Ya, nggak punya sengat untuk mempermainkan kita, Bapak Ibu sekalian. Udah nggak ada. Ya, karena Kristus sudah menebus kita dengan kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Bahkan, saudara sekalian, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Ia akan menguatkan hati kita, memelihara kita terhadap yang jahat. Tuhan itu setia, Bapak Ibu sekalian. Setia. Dia setia. Maaf nih ya, maaf. Kita sering nggak setia ya. Kita sering nggak setia. Tapi Tuhan terhadap orang-orang pilihannya, dia setia. Dan dia terus mau bawa kita agar kita apa? Setia, saudara. Lebih setia. Saya ulangi ya, kita memang nggak setia, saudara. Tapi bukan berarti kita status quo. Udah begitu aja sampai mati. Enggak, saudara. Enggak.
Tuhan yang adalah setia. Dia membuat kita setia. Bukankah salah satu buah roh adalah kesetiaan, saudara? Buah roh adalah kesetiaan salah satunya. Dan Tuhan nggak membuat kita tidak berubah, enggak. Tuhan tidak membuat kita tidak bertumbuh, enggak, saudara, enggak. Dia bikin kita bertumbuh, Bapak Ibu sekalian, sehingga semakin hari kita bisa semakin setia. Dan dia pelihara kita terhadap yang jahat. Dan Tuhan Yesus lakukan ini dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang berdiam dalam diri kita. Karena kita ini bait Roh Kudus. Saudara sekalian, Tuhan adalah setia loh. Tapi dia di sorga, Pak. Betul. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Pak. Betul. Ya. Besok kita peringati nih, saudara, kenaikannya. Ya. Kenaikan Tuhan, 29 Mei. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena tugasnya di dunia menebus dosa sudah beres. Betul. Tapi kesetiaannya di mana? Kesetiaannya adalah ketika dia mengutus Roh Kudus-Nya tinggal dalam diri kita dan kita dijadikan bait Roh Kudus. Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita loh ini saudara sekalian, adalah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, tubuh kita ini loh, tubuh kita nih, yang kalau dicubit sakit, ya, yang kalau dipukul biru saudara sekalian, ini bait Roh Kudus. Roh Kudus. Tadi saya katakan Allah itu Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti Allah Roh Kudus yang sama levelnya dengan Kristus, dengan Bapa, diam dalam diri kita, saudara. Diam dalam diri kita. Roh Kudus dari Allah. Dan ingat, kita bukan milik kamu sendiri, saudara sekalian. Ya, kita bukan milik kamu, milik kita sendiri. Ingat, katekismus yang pertama pertanyaannya, apa yang bikin kamu bahagia sih? Karena kita dimiliki Tuhan. Wow, ya kita dimiliki Tuhan. Kita dipunyai oleh Tuhan, saudara sekalian. Dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya, bait Roh Kudus, saudara sekalian. Saudara lihat betapa baiknya Tuhan dan betapa setianya Tuhan, saudara sekalian, ya. Dan ketika kita memiliki penghiburan yang sejati, Bapak Ibu sekalian, kita ini pasti amat bersyukur, betul? Kita diberi penghiburan sejati. Sementara dunia ini gonjang-ganjing nggak menentu, kita punya penghiburan sejati. Dan kita pasti bersyukur sehingga, saudara, ya sehingga kita mau hidup bagi kesenangan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sudah dihibur, dapat penghiburan sejati di dunia yang penuh dengan dosa dan sengsara ini. Maka kita pasti mau rela hidup bagi kesenangan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bersyukur itu dikarenakan telah menerima dahulu, kan? Saya ulangi ya. Orang itu bersyukur karena menerima dahulu. Dia terima sesuatu dulu, baru dia bisa bersyukur. Betul? Kalau dia belum berterima, enggak. Tapi orang menerima sesuatu dahulu, makanya kita bersyukur. Nah, begitu juga kita terhadap Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Keselamatan dari neraka, itu yang terbaik. Sehingga kita pun rela, kita pun dengan kasih mau mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Hidup kita persembahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menerima dahulu. Menerima apa tuh? Ya, menerima keselamatan sudah dari neraka. Itu yang membuat kita rela dan kasih mempersembahkan hidup kita kepada Dia, Saudara. Itu dia. Ya, itu dia. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, sengsara manusia itu akibat dosa begitu besar, ya, begitu besar. Sengsara kita begitu besar, ya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mengamini, Saudara, bisa mengamini bahwa memang karena dosa hidup manusia itu sengsara. Hidup saya itu suka menemui kesulitan, halangan, kendala, itu karena dosa. Ya, karena dosa. Bahkan ada hal-hal yang membuat kita itu sengsara. Kenapa? Karena dosa, betul? Karena dosa. Tapi saya nggak berbuat apa-apa, iya. Tapi karena orang lain dikuasai juga oleh dosa. Mereka berbuat sesuatu yang merugikan kita, kan? Merugikan kita. Lalu kita pun jadi sengsara. Kenapa? Karena dosa. Tapi bukan dosa saya, Pak. Betul, karena dosa orang lain. Tapi betul karena dosa, kan? Karena dosa, sudah. Sengsara manusia itu akibat dosa begitu besar. Tetapi karya Kristus Yesus
jauh lebih besar. Salib jauh lebih besar, Bapak Ibu sekalian, ya. Karya Kristus di kayu salib itu jauh lebih besar. Oleh karena itu, saudara sekalian, di tengah-tengah duka cita, kita bisa bersuka cita. Di tengah duka cita, kita tetap bisa bersuka cita. Saya nggak berkata, oh mari kita ketawa ketiwi, ya. Mari kita hahaha. Sementara ada keluarga dekat kita meninggal, yuk kita hahaha. Ya enggak begitu, saudara. Itu konyol, ya itu konyol. Maksudnya bersuka cita apa? Kita pasti punya pengharapan. Ya, kita masih punya pengharapan, saudara sekalian, ya. Bukan ketawa yang nggak pada tempatnya, tentu bukan, saudara. Di tengah duka cita, kita masih bisa bersuka cita karena ada pengharapan. Kita bisa melakukan ini karena tubuh, jiwa, dan roh kita dimiliki oleh Kristus. Kita dimiliki oleh Kristus, juru selamat kita. Kita masih bisa bersuka cita ketika kita menghadapi sesuatu yang nggak enak, saudara sekalian, karena kita milik Kristus. Kristus telah berjanji untuk membagi warisan dengan umatnya. Kristus telah mengalahkan maut. Maut nggak memiliki kuasa lagi untuk membinasakan kita, karena kita telah dimiliki oleh Kristus, dimiliki oleh Kristus. Nggak ada kuasa apapun yang bisa menarik kita, merebut kita dari kasih Tuhan. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Dan ketika nanti Tuhan Yesus kembali pada akhir zaman, maut akan dibinasakan kelak. Ketika dia datang, maut akan dilemparkan ke dalam neraka, saudara, akan binasa sampai selama-lamanya. Iblis dengan para pengikutnya juga pun akan dilemparkan ke dalam kerajaan neraka sampai selama-lamanya, saudara. Akan ada kelepasan seutuhnya, saya ulangi, seutuhnya, saudara. Ada kelepasan yang seutuhnya dari segala dosa dan dari segala akibat dosa. Wahyu berkata, di sorga nanti, di langit baru, bumi baru, saudara. Itu nggak ada air mata. Nggak akan ada air mata di langit baru, bumi baru, saudara. Semuanya sukacita. Semuanya sukacita. Nggak ada dosa lagi. Kita nggak mungkin bisa jatuh ke dalam dosa lagi di langit baru, bumi baru. Ya, saya ulangi. Di langit baru, bumi baru nanti, saudara, kita tidak akan mungkin jatuh ke dalam dosa lagi. Nggak ada. Udah nggak ada dosa, saudara. Udah nggak ada dosa. Sekali lagi, saudara. Sekali lagi, terakhir ya. Sekali lagi. Apakah kita perlu heran dengan orang yang dikaruniai keselamatan? Lalu orang tersebut dengan sepenuh hati bersedia, dengan rela hati bersedia untuk hidup bagi kesenangan Sang Penebus? Jawabannya tidak, sudah tidak. Kita nggak perlu heran lagi kalau ada orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang yang yakin sudah dimiliki oleh Kristus, lalu berkata, Tuhan, aku dengan rela, aku dengan kasih, dengan sukacita, memberikan sisa hidupku untuk kesenangan-Mu, untuk kemuliaan Bapa. Kita nggak heran. Kenapa? Karena orang bersyukur itu menerima dahulu, baru bersyukur. Saudara sekalian, tidak ada sikap termulia yang lain selain rela karena kasih, menyerahkan hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan Kristus penebus. Nggak ada sikap yang paling mulia yang lain selain menyerahkan hidup kita dengan sukacita, dengan kasih bagi kemuliaan Kristus penebus, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, tidak sedikit orang tidak suka dengan ide dimiliki orang lain. Karena saya nggak jadi bebas. Saya nggak mau dimiliki oleh orang lain. Karena saya nggak bebas. Ya. Saya nggak mau menikah. Karena saya jadi nggak bebas. Ada ya begitu ya? Kalau saya udah jadi milik suami saya nggak bebas. Nggak bebas. Ya. Kalau saya udah punya istri, saya nggak bebas. Jadi ada orang tuh nggak suka dengan ide dimiliki oleh orang lain. Ya. Buka tutup, koma tutup, buka, saudara ya. Koma buka, koma penutup. Karena dia nggak bebas. Tapi tidak demikian. Ya, saya ulangi, tidak demikian dengan orang yang dituntun oleh Roh Kudus yang justru akan terbebas dari dosa yang menyengsarakan dia, saudara. Saudara, Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang sudah membuat kita bisa beriman pada Kristus. Roh Kudus itu akan terus bekerja dalam diri kita, saudara sekalian, untuk terus membuat diri kita semakin bebas dari dosa yang menyengsarakan.
Allah Tritunggal akan membahagiakan kita, saudara sekalian. Pastikan kita tahu kita dimiliki oleh Tuhan dan kita punya pertanyaan dan jawaban akan hal-hal apa yang membuat kita bisa bersuka cita, baik hidup yang sekarang maupun nanti kita akan mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, pesan saya, saudara sekalian, mari dengan suka hati, suka cita, kita memberikan sisa hidup kita untuk dipakai bagi kesenangan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, saudara sekalian. Ya, jadilah saksi Kristus, karena di luar sana banyak orang yang perlu dimiliki oleh Tuhan. Jadilah saksinya. Di luar sana begitu banyak orang dekat kita adalah orang yang perlu dimiliki oleh Kristus agar mereka pun menemukan penghiburan yang sejati dan memberikan hidup mereka untuk kesenangan dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan. Kami sudah menyelesaikannya. Kami berdoa agar kiranya Tuhan, sebagai kesimpulan dari pelajaran kami ini, Tuhan, kami boleh berkesadaran penuh karena tuntunan Roh Kudus, memberikan hidup kami bagi kesenangan Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk materi ini, Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tanya jawab, saudara bisa tulis di kolom chat, ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Anda. Nanti di pertemuan yang berikutnya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Oke, terima kasih sudah berbagian dalam program ini, ya. Semuanya membuat kita semakin mengenal kitab suci, semakin mencintai kitab suci, dan juga semakin terpacu, terpicu dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sampai ketemu ya. Oke, bye, bye.